Di video kali ini saya kedatangan sebuah paket dari Kilat. Di dalamnya ada 2 buah alat unik dan salah satunya fix wajib pakai banget ada di rumah kalian buat jaga-jaga. Nah, kira-kira alat apa itu? Langsung saja kita bahas. Di dus yang pertama, kita dapat Rechargeable Mosquito Repellent atau yang kita kenal obat nyamuk elektrik. Di bagian dusnya sudah ada gambar contoh penggunaan dan spesifikasinya. Dengan tipe atau model Kilat KMR01. Menggunakan input tegangan 20 volt, jangkauan hingga 20 meter persegi, daya pemanasnya di 4 watt dengan suhu hingga 155 derajat Celcius. Isi dalam dusnya terdapat 1 unit charger yang menggunakan tipe wall charger. Terdapat juga 12 refill mat obat nyamuknya. Terdapat buku manual, dan terdapat 1 buah baterai 20 volt 3 ampere dengan isi 10 sel. Pada baterainya sudah terdapat indikator, termasuk soket charger, dan baterai ini menggunakan slot LXT. Dan yang terakhir, terdapat 1 unit obat nyamuk elektriknya. Desainnya ringkas, dan ada saklar di atas lengkap dengan lampu indikator. Bagian pemanasnya diproteksi cover warna kuning yang bisa dibuka. Cara pakainya, tinggal masukkan refill matnya. Lalu pasang baterainya dan tekan tombol on, maka lampu indikator akan menyala dan ini bukan sekedar lampu biasa, tapi menggunakan lampu ultraviolet. Begitu dinyalakan, suhu perlahan naik dan aroma obat nyamuknya langsung tercium. Alat ini tidak mengeluarkan asap, praktis dan rapih buat dipakai di kamar atau di bawah camping. Lanjut ke dus kedua. Di sini tertulis Kilat Portable Power Inverter. Isi dalam dusnya kita masih sama mendapatkan 1 baterai 3 ampere. Kita juga mendapatkan bonus 1 buah pisau cutter. Untuk kualitasnya lumayan oke. Dan 1 unit portable inverternya. Untuk tipe atau modelnya KPPI03. Nah, di dalam dus ini kita mendapatkan sebuah manualnya. Dan 1 unit inverternya.
Seperti ini bentuk inverternya. Secara build quality, alat ini terasa kokoh dan punya handle genggaman yang nyaman. Inverter ini memiliki port charging, 2 USB output, dan 1 Type-C output. Nah, untuk output AC-nya maksimal 150 watt. Inverter ini juga dilengkapi dengan voltmeter digital, saklar utama, serta dilengkapi dengan senter dengan 15 LED 6 watt di bagian depannya. Nah, untuk saklarnya sendiri ada di bagian handle-nya. Dan sayangnya ada sedikit catatan pada cover senter depannya, yang ukurannya agak sedikit kekecilan dibandingkan dengan frame-nya. Jadi kalau unitnya kita goyang-goyangkan, bakal ada sedikit bunyi rattle. Pada voltmeternya terbaca tegangan baterainya di 20,4 volt. Untuk melakukan percobaan yang pertama, saya akan coba melakukan pengisian daya smartphone. Untuk port USB warna oranye ini sudah mendukung pengisian cepat, alias fast charging. Sedangkan untuk port USB warna putih ini hanya bisa mengisi daya standar. Dan bahkan animasi pengisian pun tidak muncul di sini. Ya, walaupun pada indikator baterainya sedang mengisi. Dan kalau kalian ragu dengan port bawaannya, kalian bisa langsung pakai adaptor bawaan smartphone kalian dan dihubungkan ke soket AC-nya. Nah, kalau kita lihat mode AC-nya, wattmeter ini mencatat output AC stabil di 222,9 volt dengan frekuensi 50 Hz. Di sini saya akan tes menggunakan solder 40 watt. Dan pada proses preheat ini, wattmeter membaca daya di 41,8 watt dan berangsur turun hingga stabil di 39,9 watt setelah 3 menit. Untuk hasilnya, solder panas dengan sempurna dan mampu melelehkan timah tanpa kendala. Setelah pengujian selama 4 menit lebih, suhu inverter tetap aman. Suhu tertingginya hanya terdeteksi 43,9 derajat Celcius di area sekitar logo kilat ini. Selanjutnya, saya akan coba lampu TL LED. Untuk beban lampu TL ini, inverter jalan sangat baik, tanpa masalah. Tapi, bagaimana dengan kipas angin? Kipas angin tentunya dapat berputar. Nah, tapi sebenarnya tidak disarankan menggunakan kipas angin pada inverter jenis ini. Kenapa? Inverter ini berjenis MSW atau Modified Sine Wave,
Gelombang yang dihasilkan berbentuk gelombang persegi, bukan gelombang sinus murni atau PSW pure sine wave seperti listrik PLN di rumah kita. Kalau dipakai untuk beban induktif atau motor seperti kipas angin, printer, pompa air, dan alat elektronik yang menggunakan motor, yang akan bisa mengeluarkan suara berdengung dan bahkan bisa cepat panas dan dalam jangka waktu yang panjang bisa memperpendek umur peralatannya. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, angka watt yang tertera pada inverter, misalnya 150 watt, biasanya adalah peak power atau daya kejut sementara. Untuk penggunaan secara terus-menerus atau continuous load, aturan amannya adalah maksimal gunakan setengah dari kapasitas yang tertera. Dan info penting, banyak iklan atau konten kreator atau afiliator yang memperagakan inverter kecil ini untuk menyalakan mesin gerinda, mesin bor, bahkan rice cooker. Ini adalah cara penggunaan yang salah dan menyesatkan. Yang satu ini kan kapasitasnya cuma 2000 mAh ya bos, kecil. Sementara yang satu ini sampai 4000 mAh. Enak bos kalau pakai yang kayak gini bos. Mau pakai 2 colokan pun bisa dari 1 dan 2. Tuh bos, bisa dipakai buat gurindra. Bisa juga dipakai buat bor bos. Ih, cocok banget sih ini buat dibawa kemana-mana dan udah ada. Anak nasi bisa, nih hidup ya, magicnya hidup. Isinya nasi ya bosku ya. Kita coba sekarang pakai blender. Nah ini adalah genset portable, handing banget, nggak berisik sama sekali. Tahannya lama banget bosku. Nih kita coba. Nih. Nah, blender pun bisa ya bosku ya. Dan kita coba nyalain kipas bosku ya. Nih hidup ya. Nah ini adalah genset portable, tidak perlu. Ini. Nah kalian perhatikan baik-baik. Ini kabelnya, kita coba langsung colokan di inverter ini. Ntar dulu, masih kekunci ya teman-teman. Tuh, masih bisa dipakai. Bisa untuk setrikaan nggak bang? Balas pakai VT ya bang? Oke, kita langsung tes aja. Kita udah pasang baterainya seperti ini dan kita langsung colokan aja. Ini setrika ya teman-teman ya. Tuh, kabelnya di sini. Lihat jelas-jelas, nggak ada editan, nggak aku potong-potong videonya, dan langsung tekan tombol powernya dan kita lihat bisa nyala ya. Tuh bang, jadi bisa ya untuk setrikaannya. Tuh mau diputer-puter apapun tuh bisa ya, paling maksimal misalkan panasnya bisa juga bang. Nah jadi silakan buat teman-teman yang mau samaan. Power tool seperti gerinda atau bor, bahkan saat tanpa beban sekalipun, membutuhkan daya awal yang jauh melampaui limit 150 watt inverter ini. Jika dipaksakan terus-menerus, inverter dijamin akan cepat rusak. Jadi jangan langsung termakan iklan yang melebih-lebihkan suatu produk, baiknya baca teliti lagi deskripsi produk yang akan dibeli. Selanjutnya pengujian senternya. Nah, untuk fungsi senternya dalam kondisi gelap seperti ini, 15 titik LED 6 watt ini menghasilkan cahaya yang tergolong sangat terang. Dan ya cukup menyebar luas juga. Lumayan banget, jadi tidak perlu beli senter terpisah saat mati lampu atau camping. Nah, kesimpulan dan harga. Benarnya ini saya beli dengan paket bundling yang saya beli di harga 528.000. Dengan harga tersebut kita sudah mendapatkan 1 unit inverter portable, 1 unit obat nyamuk elektrik, 2 buah baterai 20 volt 3 ampere dan wall charger. Menurut saya paket ini jauh lebih worth it dibandingkan membeli satu set inverter dengan satu baterai besar di 6 ampere dengan charger jenis docking. Dan ya, inverter portable ini wajib ada di rumah sebagai sumber daya darurat saat pemadaman listrik atau buat kalian yang suka aktivitas outdoor seperti camping. Tapi perlu diingat, gunakan hanya untuk beban ringan saja. Nah, jika kalian butuh untuk kipas angin, saya sarankan menggunakan kipas angin jenis cordless apabila mempunyai baterai power tool di rumah daripada memaksakan kipas angin rumah di inverter yang masih MSW ini, yang mungkin nanti akan kita bahas mengenai jenis kipas angin cordless di video selanjutnya.
Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.